Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih berada di bulan Ramadan, masih bersama-sama dapat menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak sunnah-sunnah yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga diakui sebagai umatnya dan kelak kita akan mendapatkan syafaat serta pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita, meneguhkan keimanan kita, dan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sendiri dalam arti yang sebenarnya adalah menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, ikhlas dan totalitas, mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah semata, dan kemudian menjauhkan atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran dan tawakal diri bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah adalah sesuatu yang membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi kita semua, dan begitu juga sebaliknya atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang akan membawa kemudaratan dalam kehidupan kita sehari-hari jika selalu kita jalankan dalam segala amaliyah kita. Maka daripada itu, takwa menjadi satu argumen penting dalam kehidupan kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kemudian akan menjadikan diri kita sebagai hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan iman merupakan modal bagi kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Karena dengan iman yang kita miliki, kemudian kita akan memperbanyak ibadah kita kepada Allah dan memperbanyak amal soleh kita, serta melakukan segala kebaikan-kebaikan yang akan menopang dari amaliyah yang kita lakukan, sehingga kita ditempatkan, didudukkan di tempat yang mulia, yaitu ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yadkhulun nas al jannah, qala taqwallah wa husnul khuluqi.
Ketika Rasulullah ditanya tentang siapakah orang yang paling banyak dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, yaitu memiliki akhlak yang mulia. Karena takwa itulah kemudian akan menghantarkan seseorang menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan kemudian dengan rasa takut kepada Allah itulah manusia akan memiliki rasa takut ketika dia tidak menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwa takwa adalah al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut itulah akan menghantarkan diri kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu yuwassiluka ilaihi wal ujbu yaqta'uka. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan diri kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian rasa ujub yang ada pada diri kita, merasa bahwa diri kita adalah orang yang memiliki segala kemampuan, memiliki segala kebesaran, adalah bagian dari bentuk-bentuk rasa sombong, rasa ujub yang melekat pada diri manusia. Yaqta'uka, yang itu semua adalah akan memutuskan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sesungguhnya godaan dalam hidup kita adalah sebuah kemaksiatan, di mana kemaksiatan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kemaksiatan besar dan kemaksiatan kecil. Di mana kemaksiatan besar ini adalah kemaksiatan yang disebabkan rasa takabur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan kecil adalah kemaksiatan yang disebabkan oleh syahwat kita, di mana ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati Nabiuna Adam alaihissalam, maka dia enggan, aba wastakbar, enggan dan dia takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan menjalankan perintah Allah dan dia merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang paling baik, yang paling besar, dan merasa bahwa Adam alaihissalam adalah makhluk di bawah level yang dimilikinya. Maka sesungguhnya bahwa takabur itu tidak membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian setelah melakukan bentuk kesalahan itu pun iblis kemudian tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kejadian Nabiuna Adam alaihissalam, di mana pada saat beliau melakukan kesalahan yang disebabkan oleh syahwatnya, yang kemudian menyebabkan ia diturunkan di bumi, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah mengampuninya sehingga menjadi hamba yang diampuni dosanya, dan kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi taubatan nasuha. Jadi sebenarnya bahwa suatu kemaksiatan yang disebabkan oleh syahwat yang dilakukan oleh orang atau oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, dia masih mengharapkan pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda ketika seseorang melakukan bentuk dosa dan kemaksiatan yang disebabkan oleh rasa takabur yang merupakan dosa besar, dia tidak akan pernah mengharapkan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada dan melekat pada diri kita, maka kita pun akan merasa takut jika kita tidak menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun akan merasakan rasa takut ketika diri kita melanggar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu sendiri setelah kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, wal amalu bitanzil,
dan kemudian kita menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pedoman dalam hidup kita, yaitu Al-Qur'an sebagai dasar utama kita, dan kemudian As-Sunnah sebagai dasar kedua dalam hidup kita, yang merupakan apa yang disandarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan atau takriran, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan maupun ketetapan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waridha bil qalil, kemudian kita ridha atas apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Harapan kita mungkin banyak, keinginan kita mungkin banyak, kemauan kita mungkin banyak, akan tetapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang menjadi kenikmatan bagi kita semua, sehingga itu adalah porsi yang seharusnya kita miliki. Dan itulah kita harus ridha atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah memberikan sedikit bagi Allah, akan tetapi sesuatu tersebut sejatinya adalah banyak dan sangat luar biasa ketika kita syukuri, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang selanjutnya yang membuka daripada, yaitu rezeki yang telah diberikan kepada kita. Setelah kita kemudian ridha atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mempersiapkan akan rihlah, yaitu berpindahnya dari alam duniawi menuju alam ukhrawi, di mana dunia ini adalah lahan bagi kita untuk mengumpulkan banyak ibadah kita kepada Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah, memperbanyak amal soleh, dan memperbanyak kebaikan-kebaikan yang lainnya yang bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pahala itu sendiri adalah poin-poin yang kita kumpulkan, yang kemudian ketika poin-poin itu adalah bagian dari amaliyah yang kita lakukan, maka akan menghantarkan diri kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapakah orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, qala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-fammu wal farju, mereka adalah orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, menjaga tutur katanya, menjaga untaian kalimatnya, dan kemudian tidak menjaga yaitu kehormatannya. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang menjadi godaan bagi setiap manusia, terlebih kita berada di bulan Ramadan yang suci dan penuh keberkahan ini. Setiap amaliyah yang kita lakukan adalah amaliyah yang bernilai barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan melipat gandakan setiap amaliyah yang kita lakukan. Termasuk adalah ibadah puasa, di mana ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat khusus yang diberikan kepada kita semua, merupakan ibadah yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwasanya setiap amaliyah yang dilakukan oleh anak Adam semuanya adalah miliknya, kecuali yaitu ibadah puasa. Sesungguhnya ibadah puasa adalah milikku, dan aku yang akan senantiasa memberikan nilai kepadanya. Durasi ibadah puasa ini sangat panjang, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, sehingga dalam durasi yang panjang itulah keseriusan dan totalitas serta keikhlasan kita akan dapat ditentukan oleh diri kita dan akan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga dengan ibadah puasa yang kita jalankan ini senantiasa dapat menghantarkan diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala amaliyah ibadah sunnah yang kita lakukan selama bulan Ramadan diperumpamakan akan mendapatkan pahala yang sama seperti dengan puasa atau ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan pada hari-hari biasa. Semoga hari-hari kita penuh dengan keberkahan, ibadah puasa kita, tilawah Quran kita, dan segala sunnah-sunnah yang kita lakukan selama bulan Ramadan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menghantarkan diri kita menjadi orang yang benar-benar beriman di sisi Allah dan dijadikan sebagai hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.